Pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Mengantisipasi puncak arus mudik yang akan berlangsung Jumat esok, Menhub mengaku tidak khawatir lantaran penumpang yang datang sudah sesuai dengan tiket yang terjual. Didampingi sejumlah pejabat terkait, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten pada Kamis siang. Menteri Perhubungan ingin memastikan langsung pelayanan di bandara, mulai dari counter check-in, ruang tunggu penumpang, hingga bagasi barang penumpang atau conveyor. Kementerian Perhubungan juga memastikan rebalancing atau pemerataan kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang berjalan lancar. Pihaknya juga menegaskan siap menghadapi puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi akan terjadi pada Jumat 28 Maret besok seiring dimulainya cuti bersama Lebaran. Besok kan kita memang puncak, tapi kan semuanya yang datang sudah sesuai dengan tiketnya, jadi kita nggak terlalu khawatir sih. Karena yang ditanya puncak yang besok, tapi untuk hal lain karena sudah seatnya mereka sudah booking dan segala macam, kita nggak terlalu. Berarti kan pesawat tersedia, kapasitas bandara juga sudah cukup untuk menampung para pemudik yang akan datang besok. Menteri Perhubungan juga menambahkan, pemudik yang menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara mulai meningkat sebanyak 10% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Antisipasi tindak kriminalitas di perjalanan, polisi mengawal ratusan pemudik sepeda motor asal Pulau Jawa yang tiba di Pelabuhan Wika Beton, Lampung Selatan, Lampung. Pengawalan dilakukan agar pemudik dapat tiba di kampung halaman dengan petugas guna memberikan rasa aman kepada para pemudik yang tiba di Sumatera. Ratusan pemudik sepeda motor asal Pulau Jawa yang tiba di Pelabuhan Wika Beton, Lampung Selatan dikawal anggota Satlantas Polres Lampung Selatan. Ini dilakukan guna menjaga keselamatan dan keamanan pemudik, khususnya yang melakukan perjalanan pada malam hari. Untuk memperlancar proses pengawalan, polisi akan berkoordinasi dengan petugas KSOP Bakahuni terkait kapal yang sandar di dermaga Wika Beton yang dikhususkan untuk kendaraan roda 2. Pengawalan ini ditujukan untuk demi terciptanya keamanan yang tercipta pada para pemudik, sehingga kita harapkan ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti begal dan lain sebagainya, sehingga kita akan kawal sampai dengan perbatasan Bandar Lampung, kita kawal secara estafet. Pemudik mengaku bisa mudik dengan tenang karena dikawal polisi dan tiba dengan selamat di kampung halaman. Seharusnya ya seperti ini kan, polisi mengayomi dan melindungi masyarakat. Pengawalan pemudik ini dimulai dari Pelabuhan Wika Beton, Lampung Selatan secara estafet. Tidak hanya di Pelabuhan PT Wika Beton saja, pemudik yang tiba di Pelabuhan Bakahuni juga mendapatkan pengawalan hingga perbatasan kota Bandar Lampung. Berdasarkan data ASDP, hingga H-4 Idul Fitri, sebanyak 10.410 sepeda motor yang sudah tiba di Pulau Sumatera. Angka ini akan terus bertambah, mengingat puncak arus mudik akan terjadi pada 27 dan 28 Maret nanti. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Dan berikutnya kita akan kembali memantau situasi terkini di sejumlah titik jalur mudik. Ada Irfan Hardiansyah di Malangbong, Garut. Kita ke Irfan. Halo Irfan, bagaimana lalu lintas di Garut saat ini? Apakah pemudik sudah ramai di sana? Ya baik, terima kasih Sabrina dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa untuk saat ini kami sedang berada di Simpang 3 Malangbong, Garut, Jawa Barat, di mana ini merupakan salah satu titik rawan kemacetan. Dan saya akan mengajak Anda, Sabrina, dan juga pemirsa bersama juru kamera Yudi Permana akan menunjukkan bagaimana situasi dan kondisi di Malangbong ataupun di Simpang 3 Malangbong, Garut, Jawa Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwa di sebelah kiri saya ini merupakan jalur menuju ke arah Sumedang, dan dapat dilihat di layar kaca Anda, pemirsa, beginilah untuk situasi terkininya. Dan inilah yang memang menyebabkan terjadinya kredit di wilayah Simpang 3 Malangbong, Garut, Jawa Barat ini. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa memang untuk
Simpang 3 Malangbong ini menjadi salah satu titik krodit ataupun titik kemacetan yang sering terjadi di jalur selatan ini. Dan untuk di belakang kami saat ini merupakan jalan raya Malangbong, yang mana ini dari arah Bandung ataupun Garut yang menuju ke arah Tasik, kemudian juga yang menyambungkan ke arah Cilacap, Kebumen, Purwokerto, dan wilayah lainnya di Jawa Tengah. Dan memang Simpang 3 ini dapat dilihat beginilah situasinya. Dan untuk situasi terkini untuk arus lalu lintas memang terlihat sudah mulai adanya peningkatan kendaraan yang memang melintas di kawasan tempat kami melaporkan saat ini. Dan tentunya jika dapat kami sampaikan juga bahwa untuk situasi ataupun jalur selatan ini, khususnya di Malangbong, pemudik ini lebih meminati untuk jalan di malam hari dikarenakan untuk menghindari teriknya matahari. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk di jalur selatan ini banyak sekali trouble spot ataupun titik rawan kemacetan, dan salah satunya ini di Simpang 3 Malangbong. Dan saya akan mengajak Anda, Sabrina, pemirsa, untuk berbincang dengan salah satu pihak kepolisian yang memang berada di Simpang 3 Malangbong ini. Dan saya sudah bersama Bapak AKP Suwarna selaku Kapospam Malangbong. Pak, ini jika melihat situasi saat ini, bisa dikatakan apakah ini sudah ada mulai peningkatan arus lalu lintas? Baik Mas, saya akan sampaikan hasil pemantauan ke 5 hari pelaksanaan operasi Ketupat Lodaya 2025 ini. Alhamdulillah jalur arteri wilayah hukum Pospam Malangbong, hasil pemantauan dan penyisiran tidak ada peningkatan yang signifikan. Jadi arus lalu lintas seperti bergulir seperti biasa, demikian adanya Mas. Oke, ini untuk prediksi puncak arus mudik sendiri Pak di wilayah Malangbong, diprediksi akan terjadi pada kapan, dan ini bisa terjadi berapa hari Pak? Begini Mas, sesuai dengan informasi dan prediksi dari pihak Satuan Atas, dalam hal ini dari pihak Polres, dari pihak Polda Jabar, mungkin hari ini adalah hari terakhir ASN bekerja dan karyawan swasta pun bekerja. Kemungkinan sesuai dengan prediksi bahwa peningkatan arus lalu lintas ini akan terjadi dari mulai nanti malam ataupun besok pagi dan seterusnya. Namun demikian, kami sudah diperintahkan oleh pimpinan, kami gelar rekan-rekan anggota di lapangan yang terutama di trouble spot yang akan menghambat arus lalu lintas melintasi wilayah hukum Pospam Malangbong ini. Oke, jika nantinya terjadi kepadatan Pak di wilayah Malangbong ini, lantas rekayasa lalu lintas apa yang akan diberlakukan Pak? Baik Mas, untuk apabila terjadi kepadatan di sekitar Malangbong ini, kami yang dominnya untuk merekayasa maupun dan sebagainya adalah Bapak Kasat Lantas. Kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Kasat Lantas Polres Garut. Nanti beliau akan mengarahkan CB apa yang akan diberlakukan. Ada 2 CB, cara bertindaknya apakah itu dengan cara manual ataupun nantinya cara bertindaknya secara CB sepenggal, yaitu one way. Itu mungkin Mas. Oke, ini kan Malangbong ini sangat berdekatan sekali Pak dengan perbatasan Tasikmalaya. Lantas apakah nanti akan ada koordinasi dengan pihak Polres Kota Tasikmalaya atau seperti apa Pak? Baik Mas, betul Mas. Pospam Malangbong ini adalah segitiga Mas. Dari utaranya kita berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, dalam ini Kecamatan Wado, dan dari selatannya kita berbatasan dengan Tasik Kota atau Kecamatan Kadipaten. Tadi Mas katakan betul, sebelumnya kami ada rapat lintas sektoral, terutama jajaran lalu lintasnya di Polda Jabar. Apabila terjadi sesuatu dari cara bertindak, itu otomatis akan selalu berkoordinasi dengan Polsek sesamping ataupun Polres tetangga. Demikian Mas. Baik, terima kasih banyak Pak AKP Suwarna selaku Kapospam Malangbong atas waktunya, dan tentunya itu tadi
perbincangan saya bersama Kapospam Malangbong, di mana pihaknya nantinya akan berkoordinasi dengan pihak sektoral lainnya, yang mana Polres Kota Tasikmalaya yang jika nantinya akan terjadi kepadatan ataupun kemacetan di Malangbong. Sementara demikian, Sabrina. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah atas laporannya dari kawasan Malangbong, Jawa Barat. Kita kembali di Breaking News. Pemirsa, puluhan ribu pemudik kapal dari Pulau Bali telah tiba di Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk Ketapang pagi tadi. Nantinya seluruh aktivitas pelayaran dari Bali akan ditutup pada 29 Maret untuk menghormati perayaan Nyepi. Ribuan pemudik dari Pulau Bali tiba di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis pagi. Data manifest pelabuhan mencatat dalam sehari sebanyak lebih dari 80.500 penumpang tiba di Pelabuhan Ketapang. Penumpang kapal feri dari Gilimanuk ke Ketapang didominasi kendaraan roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2 tercatat sebanyak 15.430 unit dan kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi sebanyak 6.413 unit. Guna melancarkan proses penyeberangan lintas Selat Bali, pihak pelabuhan mengoperasikan 32 kapal feri dan mengaktifkan 8 dermaga. Puncak arus mudik di Pelabuhan Ketapang diprediksi terjadi pada Jumat 28 Maret. Karena setelahnya pihak pelabuhan akan menutup penyeberangan dan menghentikan segala bentuk pelayaran dari Pelabuhan Gilimanuk pada 29 Maret 2025 pukul 5 waktu Indonesia Tengah, guna menghormati perayaan Nyepi di Bali. Dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, kami akan terus berupaya membantu memberikan Anda referensi untuk perjalanan mudik, titik mana saja yang padat dan seperti apa situasi lalu lintasnya. Kembali kita pantau situasi terkini jalur mudik pemirsa di Ciwandan, Banten. Ada Iskandar Nasution di sana. Halo Iskandar, seperti apa situasi di sana saat ini? Ini pelabuhan yang Kota hingga saat ini masih perlu banjir oleh para pengguna jasa transportasi laut dan sepeda motor. Saat ini kendaraan roda 2 masih mengantri untuk bisa. Ya Iskandar, maaf saya potong Iskandar, suara Anda tidak terdengar jelas, bisa diulangi? Ya. Bisa lebih keras? Baik, terima kasih. Saya dapat informasikan saat ini kendaraan roda 2 terus mengular memasuki beberapa kantong parkir yang ada yang telah disediakan oleh pihak Pelindo, Pelabuhan Pelindo. Demikian. Untuk saat ini data ada sebanyak 24.908 orang yang telah diseberangkan, dan untuk kendaraan roda 2 ada sebanyak 15.858 unit dan truk ada sebanyak 4.350 unit. Demikian. Baik. Jika nantinya terjadi penumpukan kendaraan di sana, antisipasinya apa yang diberlakukan di sana? Ya baik, untuk antisipasi terjadinya lonjakan, pihak PT Pelindo sendiri sudah menyediakan kantong parkir sebanyak 3.000 yang bisa menampung 3.000 unit kendaraan roda 2, dan untuk beberapa truk bisa menampung berkisar sekitar ratusan truk yang akan ditampung di dermaga Pelabuhan Ciwandan sendiri. Demikian. Untuk puncak arus mudik sendiri kapan diperkirakan akan terjadi di Pelabuhan Ciwandan? Ya baik, memang sejak malam tadi jumlah pemudik yang menuju ke Pelabuhan Ciwandan sendiri sudah sangat padat, dan dipikirkan malam ini merupakan puncak kepadatan yang dimana sebagian karyawan pabrik
diprediksi sudah akan kembali akan melanjutkan perjalanan mudik mereka pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Untuk mengetahui informasi terkini, dan pemirsa, sebelumnya sejumlah kendaraan pemudik dari Cirebon menuju Jakarta diputar balikan petugas di ruas tol Cipali jelang penerapan sistem satu arah atau one way. Sejumlah pengendara kecewa karena tidak mendapat imbauan sebelumnya. Jakarta ya. Petugas gabungan dari pihak kepolisian dan Satpol PP meminta pemudik dari Cirebon yang akan menuju ke Jakarta untuk putar balik dan melanjutkan perjalanan melalui jalur arteri. Hal ini sehubungan dengan diberlakukannya skema rekayasa lalu lintas berupa sistem one way atau satu arah di ruas tol Cipali. Sementara seluruh kendaraan baik angkutan umum maupun pribadi yang menuju ke Jakarta dikeluarkan di gerbang tol Sumberjaya. Akibatnya sejumlah pengendara merasa kecewa karena tidak mendapat sosialisasi perihal penerapan one way sebelumnya. Kang, ini mau kemana, Kang? Tujuannya, Kang? Mau ke Jakarta. Mau ke Jakarta? Kan dialihkan lagi jalurnya. Kayaknya sih gitu, Pak. Kayaknya. Emang nggak tahu, Kang? Ada? Enggak, saya nggak tahu beritahuannya, Pak. Nggak ada. Pemberlakuan sistem one way di ruas tol Cipali diberlakukan jelang puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi akan terjadi Kamis malam. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Tetap bersama kami pemirsa, Breaking News segera kembali.